Tuh. Jadi kalau kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah, tuh bagaimana? Dibaca dulu semuanya, apanya, perikopnya. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, ketika iblis menyuruh, rubahlah batu ini menjadi roti. Kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Tuh, Ya udah, makanya, ya maksudnya biar kamu nggak serakah, Nora, kamu dan saya supaya tidak serakah. Kan firman itu apa? Yang keluar dari mulut Allah itu apa? Itu apa? Apa katanya? Baca lagi. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah serta para nabi dan serta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Handi, ya. Debat kusir yang gojak ini. Nah, jadi Aki Handi versus seorang wanita Kristen, ya. Nampaknya beliau ini adalah seorang pendeta nampaknya, ya. Dan sempat juga sih memang Aki Handi terjebak, ya, dengan argumentasinya sendiri. Cuman ya itulah. Tapi ya memang kalau dipikir-pikir memang apa yang tertulis di dalam Bible itu memang tergantung dari apa namanya narasi, ya, narasinya. Kalau narasinya itu aku gitu, itu mungkin Yesus gitu. Tapi kalau ketika Yesus begono, ketika Yesus begini, ya itu bukan Yesus. Itu orang lain yang ngomong. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Jangan begitu. Ya, gereja mana? Gereja mana? Di situ bukan Yesus yang berbicara, tulisan hitam. Tulisan hitam itu bukan pernyataan Yesus. Iya. Kamu itu sesudah Yesus sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus, itu diceritakan oleh orang lain, bukan Yesus yang ngomong, kucu. Iya, yang diceritakan. Loh. Yang menulis Bible kan bukan Yesus. Kenapa pula Yesus yang mengatakan? Yang tulisan hitam itu orang lain yang ngomong, bukan omongan Yesus. Lah kan ini kan Bible, Alkitab kami Bang, bukan Alkitab kamu. Sudah ditulis di Alkitab itu Yesus bernyanyi, kita harus. Udah. Kamu mau ngapain? Ya udahlah, kamu tidak apa-apa. Udahlah kamu perempuan. Kau dibilangin guguk sama Yesus. Makanya kalau bikin tantangan itu harus paham dulu, jangan asal tantangan. Masa ada Tuhan bernyanyi, Tuhan Yesus pasti bernyanyi. Itu Bible-nya enggak berbohong lah. Lihat dulu Yahudi sana. Apa lagunya Tuhan? Kamu lihat dulu Yahudi, mereka bernyanyi dan menari di sinagoga. Tuhan menyanyi dan menari, Tuhan menyanyi dan menari. Nora, udahlah Nora, dia udah kalah, terserah kalian mau dibaptis atau enggak. Pokoknya Yesus bernyanyi, kalian jangan bilang aturan di mana bernyanyi. Yahudi saja bernyanyi dan menari. Yahudi lebih parah dari Kristen, menari-nari di sinagoga. Mereka menari-nari, bersorak-sorak di sinagoga. Tuhan bernyanyi menari. Ya sudahlah, saya tidak mungkin saya paksa kamu udah bilang mau dibaptis. Saya mau nanya ini tadi Nora, tadi kamu bilang agama samawi, itu yang mau saya tanyakan. Kamu langsung matikan apa, turunkan saya mau nanyakan agama samawi. Islam dan Yahudi adalah agama samawi. Saya sudah bertanya apa agama
agama samawi itu kamu sudah jelaskan. Saya mau nanya lagi, Nora. Bernyanyi menari. Ampun deh, malu bang, malu bang, Tuhan menari. malu bang sama umat dunia. Bernyanyi. Malu bang, saya ini cuma tamatan SD loh bang. Kalah kamu sama tamat SD loh bang. Nyanyinya begini Tuhannya nih. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Malu, Karena nggak malu. suami Saya mau tidak bertanya, Nora. ada Saya mau bertanya. Ia sedang keluar kota. Kasian banget ya kalian ya. Nyanyilah, bernarilah, Tuhan menari. Kasian banget ya begitu caranya menghibur diri ya. Saya nggak apa-apa loh, karena saya nggak merasa kalah loh. Udahlah, cukup ya. Tuhannya bernari, penyanyi. Ciptaan siapa itu nyanyiannya, Mbak? Nyanyiannya itu apa coba liriknya? Lirik lagunya Tuhanmu coba. Aku kasihan loh sama kamu mas. Kalau Bang Handi, Ya. Bang Handi, kalau di apa tuh dibilang himne loh, himne. Nah, saya bingung himne ini kalau di kita nih kan himne pahlawan kan, pahlawan ini kan, karena dimetongkan kan, betapa hatiku keinget aku tuh. Itu nanti copyright jangan. Nora, beda lagi Nora. Kalau di Amerika namanya sing a song Nora. Jangan katrok banget sih Nora, otak itu Nora. Di Amerika dikatakannya sing a song, tahu nggak? Kalau di daerah Batak namanya marende, tahu kamu marende. Cuma makna bahasa aja kamu perpanjang-panjang Nora. Saya mau bertanya tadi itu agama samawi itu Nora, tapi kamu turunkan saya Nora. Kamu udah dijawab tadi. Udah Saya bukan dijawab. moderator. Saya jangan Udah dijelaskan, saya udah dengar. Saya bertanya sama Nora agama samawi, saya udah dengarkan. Saya nggak simpan yang dikatakan itu yang dari Roma. Saya nggak simpan itu cuma ngeledek-ledek saya. Saya simpan yang dikatakan oleh Nora. Tapi saya mau bertanya pertama kali mengapa saya tadi naik karena si Nora bilang begini. Kamu udah dijawab tadi Mbak Nora itu dalam agama samawi seperti apa? Saya juga udah menjawabnya. Sudah saya dengarkan. Tadi saya nggak dengarkan yang kamu bilang dari Roma, enggak. Saya dengarkan yang dikatakan Nora. Sudah selesai. Udah Saya mau dijawab bertanya. Tadi dijawab Nora bilang begini, Islam dan Yahudi adalah agama samawi. Udah dijawab tadi, samawi itu berasal dari langit. Sudah Sang saya Pencipta. tahu, saya sudah tahu. Nora Ya terus udah ngapain jelasin, lagi udah mau nanya ngerti kalau saya. udah tahu? Udah ngerti sayang, udah ngerti. Ya kalau Kristen itu berasal dari mana? Oh, dari Tuhan Yesus. Di mana datanya? Di Alkitab. Di mana datanya? Kristen Alkitab. mendirikan Yesus mendirikan Kristen di mana Di datanya? Alkitab. Tertulis di mana? Di Alkitab. Ya bunyinya seperti apa? Banyak, baca semua itu dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Kejadian, ulangan, bilangan sampai wahyu. Sudah. Nggak nemu. Nggak apa-apa. Kalau memang begitulah cara kamu menghibur dirimu, nggak apa-apa. Kita ke topik yang lain aja. Saya mau nanya Nora. Enggak, di mana tertulis? Saya mau tanya si Nora. Tadi Di mana katanya tertulis Yesus itu mendirikan Kristen di mana? Nggak apa-apa, nggak kau dirikan gedungnya, Mas. Yang penting orangnya ada kan, Petrus. Ya Untuk di apa mana gereja itu? tertulis Yesus mendirikan Kristen? Tertulis di mana? Mas Handi, Lanjut, lah. Mas. Pusing lah kau. Mas, jangan manggil Kamu Mas mencari apa? lah. Kamu mencari gereja, apanya gedungnya? Cari gedung gereja yang didirikan itu, gedungnya mau kamu cari. Bukan, agama Kristen ini itu berasal dari mana? Dari Yesus diturunkan kepada para rasul, muridnya 12 orang. Jadi apakah Yesus pada waktu itu mengajarkan di gereja atau di sinagoge? Udahlah Nora, kita sekarang ke masjid juga membaca Bible, nggak apa-apa Nora. Ke masjid kita, ayo kita baca Bible, nggak apa-apa. Yang penting Yesus dipermuliakan Nora. Bukan begitu, Kak. Tadi kan sudah dikatakan. Buat apa kamu permasalahkan gedungnya itu Nora? Di rumah Bukan aja soal kau berdua gedung. nggak apa-apa. Di rumah aja kau berdua nggak apa-apa. Saya karena lagi nggak enak suara, jadi saya tidak mau loh bertekak-tekak kita, Kak. Ya, yang bagus lah, ya. Jadi begini, Kak. Ya, Yesus mengajar itu Kristen itu kan ada ajaran dari Yesus. Sementara Yesus selama dia hidup, dia memberitakan firman itu, mengajarkan di sinagoge, Kak, di bait Allah, di bait suci, bukan di gereja, Kak.
Jadi Oke Nora, Kristen ini makanya dari saya bilang mana? Nora, makanya saya bilang Nora, ayo kita ke masjid, di situ aja kita baca Bible, nggak masalah buat Kristen Nora, nggak masalah itu, kita baca di masjid nggak apa-apa. Jangan kau mempermasalahkan gereja-gerejanya itu. Kalau kita ganti gereja itu menjadi seperti Kuba, seperti rumah ibadahnya Buddha, nggak masalah itu. Yang penting gereja itu adalah manusia. Bukan Nora. masalah Oh. itu, Kak. Begini loh, Kak. Kakak kan tadi yang mengatakan Islam, Yahudi, Nasrani itu agama samawi, Kak. Nasrani itu jelas itu 100% pengikut Yesus, bukan penyembah. Itu Kalian penyembah Yesus. Di mana Nasrani mengikuti Yesus, Nora? Di mana? Di mana? Aduh. Di mana Nasrani mengikuti Yesus? Di Al-Quran aja nggak ada. Mengikuti Isa mungkin. Ya ampun Nora. Oke, ya oke. Di Nasrani mana itu pengikut. Nasrani mengikuti Yesus? Ya oke. Aduh. Bible saya- Kak, gantian. kitab suci saya itu Gantian loh, Bible, Kak. Nora. Saya kalau bagus suara saya lebih besar lagi suara saya daripada kau. Cuman di sini ada guru-guru saya masih menghargai, menghormati. Iya jangan Saya masih lari beradab, kamu. Kak. Saya Kristen. Saya Jangan nggak kamu bilang lari. Yesus Saya mengatakan sekarang begini, Kakak Nasrani apa Kristen? Saya Kristen Nora. Bukan Nasrani ya? Bukan. Ya, karena Nasrani sesungguhnya mereka adalah pengikut Yesus. Menurutmu Pengikut Nabi kan, Isa. menurutmu Ya, kan Nora, menurutmu kan oke, Nora, oke. tapi di Ya, Bible kami oke. tidak tertulis itu Nora. Kita membaca yang tertulis, jangan kau baca yang tidak tertulis. Oke. Makanya saya kan cuma mengatakan Kalau begitu agama nanti sama. kita tokak-tokakan Nora, iman-iman ini. Kalau kita bicara iman Nora harus berdasarkan Oke, yang tertulis. sekarang secara Kalau tertulis. kita bertekad Oke, begini saya Nora, minta kita, secara kita tertulis. akan membuka tesis dan Saya antitesis minta. nanti kita. Biar tahu kamu. Keiman Oke, aja kita. secara- Jangan kita melawan dalil segala nggak jelas. Kalau kita melawan dalil yang nggak jelas, kita nanti bicarakan tesis dan antitesis. Biar tahu kamu ya. Kita bicara iman aja. Nggak ada di iman Kristen itu Nasrani. Host, seandainya saya jadi moderator memang saya Bunda tunggukan aja Nora, nih orang. izin Bunda Nora izin, aku masuk dulu 1 menit. Bun, tolong ini ya Bun, Bunda Nora izin. Nah, Bun, tolong kalau kau memang pinter, tolong kau jawab ini Bun. Ketika, aduh, Saya nggak bilang saya pintar loh. nggak bisa ya. Nggak ada Oke, yang kau bilang nggak saya pinter lah. Oke, cuma kau terus ribut ya. Nah, ketika di dalam Matius nih, Matius 26, Yesus sujud nih. Yang kau Tuhan kan sujud nih. Sujud kepada siapa kira-kira? Silakan. Sujud? Menurut kamu sujud kepada siapa? Ya saya tanya kau toh. Yang kau kan ketuhankan ini. Kalau kami kan nggak Tuhankan. Kalau saya Kalau jawab kami dia sujud berarti dia sujud kepada Tuhannya. Kalau kami, kalau kau kau Tuhankan kan dia sujud kepada siapa ini dia nih? Nah, kalau saya jawab nanti Ini apa ingat kamu ya, maksudkan yang Matius. kamu tahu? Karena Makanya, Matius 26, Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dia sujud dan berdoa. Yesus yang kau Tuhankan sujud kepada siapa? Silakan. Sujud kepada siapa yang kau Tuhankan ini? Pakai otakmu ya, jangan cuma congor aja kau ribut kali. menurut kamu sujud sama siapa? Otak itu tidak bisa kita sama. Ya kan kau kutanya, ini kan Bibelmu. Ini Bibelmu ini muncung. Ini Bibelmu, kutanya kau ini Tuhanmu yang kau Tuhankan sujud kepada siapa ini Tuhanmu? Oke, boleh seperti itu. Boleh saya tanya dulu kamu, kalau kamu tidak mau menjawab, boleh saya jawab. Saya tanya kau, ini kan Tuhanmu. Coba ada akalmu atau kau matikan akalmu. Ini kan kau Tuhankan Yesus. Matius 26, 39, Yesus maju sedikit lalu sujud. Dia sujud dan berdoa. Sujud kepada siapa Tuhanmu ini? Ini yang kau Tuhankan toh? Kamu mau Sujud diam kepada siapa Tuhanmu ini? Jawab kau. Jawab kau kepada siapa dia sujud nih? Jawab kau, jawab. ya? Ya kamu diam. Jangan kau pura-pura bego, jawab kau. Kau jawab kau. Saya Kepada bisa siapa dia jawab. sujud? Saya bisa Silakan. jawab. Kamu diam ya? Jawab. Kamu Ya. diam ya? Kamu diam ya? Diam kamu bisa jawab. Yesus sujud sama Jawab botol. Orang udah diem. Kau jawab Yesus- kepada siapa dia sujud? Ayo. Yesus sujud sama Bapa di sorga. Oke. Ah, Udah dijawab Bunda. Kenapa, Yesus Bang? sujud kepada Bang Hadi. Tuhan. Yesus sujud Bukan kepada Tuhan. Tuhan. Yesus Jadi- sujud sama Bapa di sorga. Saya Ah, tidak iya. bilang Tuhan. Oke. Jadi Yesus waktu sujud dia Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu Yesus sujud. Yesus adalah firman Bapa di sorga. Saya tanya, waktu Kamu Yesus paksakan Tuhan yang dengarin kamu pertanyaannya. tahu, yang saya tahu. Pertanyaannya waktu Yesus sujud, Yesus Tuhan, B Yesus bukan Tuhan. Masih mau kau kasih ke pilihan ganda?
ulang ya. Waktu Yesus sujud, Yesus adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. Itu pertanyaan buat kamu aja, kamu jawab sendiri. Acet. Tuhan yang kamu maksud tidak sama dengan Tuhan yang saya maksud. Ayo loh. Ya. Apa bahasa Kita tanya ke kau kok. Di Al-Quran apa bahasa Kenapa Arab? kau lari-lari? Jangan kau kabur. Jangan kabur kemana-mana. Kau taruh cerewet. Itu jawab di siapa tuh? ayo, Tuhanmu di ini Al-Quran. sujud. Di Al-Quran Tuhanmu apa menyembah. apa bahasa Arabnya Tuhanmu Tuhan? menyembah. Tuhanmu menyembah. Jawab dulu. Jangan kabur kemana-mana kau. Itu Yesus- Tuhanmu menyembah. Itu dia sujud. Yesus menyembah Sujud Bapa di kepada sorga. tanah. Sujud kepada apa? Kepada Yesus kepada menyembah- pohon. Yesus- Kepada Bapa. Yesus menyembah Bapa di Berarti sorga. berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia menyembah. Yesus tuh makanya saya bilang Tuhan itu apa menurut agamamu? Makanya Yesus sujud menyembah berarti dia bukan Tuhan karena dia menyembah kepada Bapa. Oke? Makanya Tuhan kamu itu apa? Tuhanku apa? Makanya Loh. dari tadi makanya. Makanya Loh, kita tidak boleh ini yang kau menyamakan tuhankan Tuhan yang ini. kamu maksud dengan Tuhan yang saya Pakai maksud. otakmu. Pakai otakmu ya. Ini yang kau tuhankan malah sujud. Masa Tuhan sujud kepada Tuhan yang lain? Berapa Tuhanmu? Justru Ini Tuhanmu nih. Ini yang mau. Saya tanya kenapa Tuhanmu sujud? Menyembah kepada Tuhan. Dia menyembah ini. Baca Yohanes ya. Yohanes 15:30 ya. Aku Kamu bersyukur menanyakan kepadamu iman saya, Bapa, kamu Tuhan jawab langit iman dan saya. bumi. kamu nggak Ya, malu tanya, sama diri jawab, kamu coba sendiri. jawab. Kamu bertanya saya. Kau jawab. Kenapa Tuhanmu ini sujud? Kenapa? Jawab kau. Ya karena sujud kepada Bapa di sorga. Ya, siapa yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Bapa di sorga adalah Elohim pencipta sang sumber segalanya. Sedangkan Yesus adalah firmannya Bapa di sorga. Yang mana Tuhanmu? Bapa apa Yesus? Makanya Tuhan yang kamu maksud bukan yang Saya tidak tanya makanya. Saya tanya siapa Tuhanmu? Yesus apa Bapa? Tuhan yang kamu maksud, yang kamu tanya bukan Tuhan yang saya maksud. Saya tanya kau siapa Tuhanmu? Yesus atau Bapa? Tuhan saya Bapa di sorga, Tritunggal, Maha Kudus. Terus Yesus Tuhanmu juga? Ada dua Tuhanmu? Yesus adalah firman Bapa di sorga yang hidup. Tidak ada di situ, tidak ada tertulis Yesus adalah firman, tidak ada. Kau penipu. Kau penipu. Tidak ada. Yesus ini sujud kepada Tuhan, berarti dua Tuhanmu toh? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, dua Tuhanmu. Bego kali kau dua Tuhanmu. Berapa Tuhanmu? Jawab. Roh Kudus, firman Tuhan. Oh, banyak kali Tuhanmu. Oh, berarti kau pagan. Oh, kau pagan ya. Tuhannya pagan tuh banyak. Kamu itu ngomong apa sih? Kau pagan. Kan kau bilang, kau kan mengaku banyak Tuhanmu. Kau mengaku banyak Tuhanmu toh? Oke, yang banyak-banyak Tuhannya itu pagan. Sama saya aja Tuhanku. Kenapa rupanya? Oh, banyak kali Tuhanmu pantas Iya. kalau pagan ya. Jadi fix ya teman-teman, dia bingung sendiri karena Tuhannya sujud. Dia mengaku Tuhannya banyak, oke? Dia mengaku Tuhannya banyak, ya. Ini kalau otak bego, Tuhan yang sujud malah dituhankan. Loh, Allah. mamaku aja Tuhanku. Kenapa rupanya? Kekenyangan. Mamaku aja Ya Tuhanku. silakan kau sembah mamamu. Sembah kau mamamu, sembah mamamu itu ya. Sembah mamamu. Bilang ke mamamu, ya Tuhan mama, ampuni dosaku Tuhan mama, ya. Kau sembah mamamu sana ya. Siapa lagi Tuhanmu? Kakekmu, nenekmu, bapakmu, semua Tuhanmu. Sembah semua itu. Ya Bapak Tuhan, ampuni segala dosaku. Ya Nenek Tuhan, ampuni semua dosaku. Ya banyak kali Tuhanmu, pagan kali kau, pagan. Pantasan Bibelmu itu bahasa Yunani Theos. Bibelmu itu Theos artinya dewa. Pantasan kau ya Kristen berkembang di Roma sana karena Roma itu ya ajaran pagan, patung-patung dewa-dewa. Nah itu kau sudah mengakui Tuhanmu banyak toh? Oke? Ya kali Tuhanmu. Silakan yang lain. Cerewet kali kau pun. Makanya Kak, saya sudah bilang, suara saya lagi nggak enak. Jadi kita Tar dulu nggak usah Kak lah Nora, berada tar di dulu Kak depan. Nora. Tanya dulu temanmu itu apa bahasa Arab Tuhan. Nggak usah dulu makanya Kak. Tuhan yang kita maksudkan Rob, berbeda. Kak Rab Nora, atau berbeda. ilah, Rab atau ilah bisa, Rab atau ilah Nah, udah dijawab. itu bahasa Arabnya Tuhan kan? Apakah si Yusuf itu Tuhanmu? Bukan. Makanya apa arti Tuhan? Kamu Tuhan harus itu- jelaskan dulu. Tuhan itu apa? Ya saya Tuhan jawab. Yusuf, baca itu Yusuf juga Rob. Apakah si Yusuf Tuhanmu? Kau yang bertanya, kau pula mens.
Kalau bertanya itu pakai pampers biar nggak bocor. Kalau nggak ada duit mau beli pampers pakai karung basah. Makanya jelaskan itu sama si Rahma ini, jangan sama saya jelaskan. Saya serang balik kamu kan? Ibu Bener Rama itu guru ngaji, ngapain dijelasin Ibu Rama Dia guru ngaji menyerang kok? saya, Tuhan dia sendiri yang tidak tahu. Kalau Tuhan yang begitu saya maksud tanya apa. sama kau, Tuhanmu ada berapa? Tuhan yang kau sembah ada berapa? Satu Tritunggal, Bapak Tuhan Satu saya, Tritunggal, itu kan kamu Tuhan pikir saya, namanya. Tuhan saya tidak dihitung dengan jumlah. Tuhan saya Tritunggal. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan saya Elohim Maha Tunggal, Tritunggal. Bukan Yesus. Oh, mama. Yesus adalah firman Tuhan saya. Ya, Yesus Tuhan atau bukan? Nanti itu kita jelaskan Tritunggal. Sekarang Aduh, macet. dia menyerang saya dengan Tuhan si Rahma ini. Dia sendiri tidak tahu bahasa Arab dari Tuhan. Nggak ngerti dia menyerang saya. Bukan menyerang itu botol. Kau ditanyai, bukan menyerang. Kau ditanyai botol, kau mampu jawab gak? Karena Tuhanmu yang kau tuhankan bersujud, menyembah dia, padahal kau tuhankan. Berarti kau bego. Tuhan, apa bahasa Arab Tuhan? Tuhan itu ilah. Bahasa Adi yang Quranmu apa bahasa Arab Tuhan? Coba. Di Bibelmu apa bahasanya di Bibelmu? Theos, dewa. Tergantung bahasa. Dewa kau, pagan. Kau pagan. Bahasa Yunani, Bibelmu berbahasa Yunani, Bibelmu ya. Jadi kau itu pagan, dewa. Kalau pernah si Nora Kita buka ya. Dia pasti tahu apa bahasa Batak dari Tuhan. Debata, tapi namanya adalah Yahweh. Jangan kau tanyakan bahasa-bahasa, makanya saya bilang kau harus tahu apa arti Tuhan. Apa bahasanya Tuhan? Oh, jadi kau ini debata. Jadi kau ini bukan karisteng, kau debata ya. Kau penganut debata ya, bukan karisteng Izin, kau. Bunda sedikit. Debata itu dibawa oleh zaman dahulu ke agama dahulu Parmalim itu Kak. Bukan, itu bahasa Batak, bukan dibawa Parmali, bahasa Batak asli begitu menyembah sisa Tuhan. Sekarang saya tanya, Parmalim itu menyebut Tuhannya itu siapa? Debata mulai jadi Nabolon, ada Ya namanya. udah. Ya tapi kan Ya namanya udah Kak. namanya Ya bukan udah. Debata Kak Nora, Nah, oke. Nora, namanya Sekarang bukan saya tanya. Oke, sebentar Kak, sebentar. Sekarang coba doa Bapa kami yang pertama bahasa Bataknya. Apakah Dengar dibuat dulu. Debata? Silakan. Bukan, tidak ada. Enggak. Tidak, Nah, udah. tidak. Berarti Debata itu Bahasa Parmalim Batak. dulu yang make itu Kak. Iya, tapi kan Makanya nama gimana? Sebentar Tuhannya dulu, Kak. Parmali bukan Kak, Debata Kak Nora. Nama Tuhannya Aduh, sebentar dulu loh Kak. Tolonglah dulu. Saya karena sakit kali tenggorokanku tuh. kamu yang nggak mau teriak-teriak capek dengar. sama Parmali kamu. itu punya Tuhannya punya nama. Saya ngomong dulu, izinkan saya ngomong karena dari tadi saya diam. Ya, Parmalim itu menggunakan Debata tuh mulai Iya. jadi Nabolon. Iya, tapi nama sekarang Tuhannya bukan kalau- Debata Nora. Namanya bukan Debata. Namanya khusus Tolonglah Nora dulu, mulai jadi Nabolon namanya. Nama Tuhannya Debata jadi Nabolon. Aduh. Apa ya? Ini gimana model lakinya nih? Lagi dapat dia, lagi dapat. Aduh, tolonglah biar ada edukasi dulu. Sementara di HKBP saja buku Bebelnya menggunakan bahasa Batak dikatakan ama di situ. Ale Debata ama juga, nami. Debata juga. Tidak Ama itu mana di apa, Debata. Nora? Kamu jangan gitu. Makanya Ama ada itu kata apa? Debata. Ada, Nora, ada Debata, ada lah. Kenapa Di mana ada? ditulis? Baca. Aduh teka di sini rupanya. Capek sih adu teka loh. Kau tuh agama Jangan diturunin, Parmalim biarin kau. aja. Jangan diturunin, biarin aja dia habis suaranya. Naikin lagi. Lucu kali. Aduh, suara saya kadang gak enak Lagi kali lah. loh. Paling Pak RT datang ke Mainkan rumahnya. aja, mainkan. Paling Pak RT datang ke rumahnya, nanti Pak Kayak RT bilang, suara ini si ada apa Olan, nih kan? teriak-teriak. Kayak si Olan kan? Olan. Paling nanti Pak RT datang ke rumahnya Mbak Nora. Pak RT ngomong gini, ini ada apa nih teriak-teriak gitu. Biarin aja dia teriak-teriak. Nora, nggak apa-apa. naikin Nora. Ini masalah Parmalim harus selesai kita bikin Nora. Nanti kita dimarahin Nora. Nora, Parmalim Ya. itu untuk nama tuh dengarkan, nama Tuhannya ada. Mulai jadi Nabolon lah namanya. Debata itu bukan namanya. Debata itu Tuhan. Jadi nama Tuhannya tuh jangan kau salah-salahkan. Debata itu bukan nama Tuhannya, tapi Artikan Mulana Jalina Bolon itu artikan dulu. Mulana Jalina Bolon itu artikan. Ini kafir ini pandai kali dia katanya nama Tuhan jangan kau salah-salahkan. Nama Tuhan kami kau nyolong kafir. jangan diartikan Nora. Mulai Asal. jadi Nabolon itu jangan diartikan. Itu nggak diartikan, itu bahasa Batak Nora. Itu nama Tuhannya. Jangan kau
nama debata Udah itu bukan cukup, nama kita Tuhannya. enggak. Debata itu Udah panggilan. cukup ini topik. Kita enggak memperdebatkan debata di sini parmalin enggak. Ini bukan topik kita. Oke, kembali ke topik aja. Hentikan itu, nanti ada yang marah tersinggung. Sinora tadi udah bilang gini, harus selesai. Kamu kalau nggak mendengarkan saya turunkan nih. Tanyakan ini, Bang. Nama permalim itu. Kalau kamu nggak Jangan mendengarkan turunkan, Bang, saya turunkan. Jangan Tanyakan membahas Denny. itu. Tanyakan. Kita nggak punya hak untuk Tanya. membahas kepercayaan orang lainnya. Oke? Iya, ini harus selesai karena jangan dimati-matikan. Ini harus selesai. Sinora harus tahu nama Tuhan permalim itu tidak ada Saya debatanya. sudah putuskan, jangan membahas itu. Sekarang silahkan selesaikan sama Pak RT. Oke, selesaikan sama Pak RT. Jangan di sini. Di sini nggak membahas parmalin. Nah, Oke? ini masuk aja kita ke sini nih, Bun. Siapa Tuhanmu nih? Kau bilang satu nih. Coba kau jelaskan nih. Yang mana Tuhanmu nih? Awas Kau bisa kena, membesarkan awas ya kena. host. Enggak kalau Nah, ini. jangan awas kena. Itu gambar apa itu? Telanjang. Enggak telanjang, enggak. Coba. Enggak kena kalau ini. Oh, kok kalian memalukan banget sih pemikiran kami. Mau kalian bikin apapun di situ, kayaknya itu nggak berpengaruh loh. Nggak ada pengaruhnya itu. Malu loh, malu. Lebih dari situ, kalau saya berkebebasan di negara ini bisa saya searching. Ngerti nggak kalian? Itu nggak ada gunanya buat kami. Foto-foto mau apa kayak mau ini. Yang berguna itu adalah kita mendebatkan Alkitab, Bibel. Buat apa kalian tunjukkan foto? Oke, ditanya ya. Ditanya. Di dalam Bibelmu Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu yang Tuhan, bukan Yesus, karena Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Oke? Di Matius apa kata Yesus? Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Jadi Yesus menyembah. Oke, jadi kau salah, kau justru menyembah Yesus. Itu dari mana kau dapat itu? Makanya Tuhan yang kamu maksud apa? Tuhan yang saya maksud apa? Tuhan yang kamu pahami bukan Tuhan yang kami pahami. Tuhan itu apa? Tanya Nah, jawab sekarang saya. saya tanya kau, Tuhan itu kau menurut kau tuh Tuhan itu apa? Tuhan itu penguasa loh, kalau di Kristen loh. Bukan pencipta. Bukan pencipta. Bukan. Jadi yang kau sembah siapa? Makanya kau kutanya tadi, Terus apa kenapa bahasa Arab kau- dari Tuhan? Makanya kau kutanya, apa bahasa Arab Tuhan? Bahasa Kenapa? Arab dalam roh. Sebentar. Apakah si Ketika Yusuf kau adalah beribadah, sebentar. Ketika kau beribadah di gerejamu, siapa yang kau puja-puja itu? Bapak Bapak di apa Yesus? surga. Elohim Maha. Yesus itu. Tritunggal Oh, Maha Yesus Kudus, apa? Tritunggal Maha Kudus. Saya menyembah Tritunggal. Di mana ajaran Yesus mengajarkan Tritunggal itu? Di mana ajarannya? Aku Tahu dan nggak kalau 1 Yohanes? Tahu nggak kalau 1 Yohanes 5:7 itu sisipan palsu? Tahu nggak? Atau kau ini nggak tahu? Sekarang cuma modal begini iman? loh Rahma. Tahu Sekarang nggak kalau- begini loh Rahma. Kau Saya tanya- tanya kau tahu nggak kalau itu palsu sisipan? Yang kau imani itu tritung itu ya 1 Yohanes 5:7 itu palsu sisipan. Kau tahu nggak? Atau kau ini cuma modal iman doang? Cuma Tunjukkan besar mana? mulut kau. Saya tanya kamu tunjukkan. Baik, mana saya Tuhan? tunjuk ya. Mana bawa Tuhanmu? Baik, kau Saya diam. bilang, bisa kau bawa. Iman kenapa saya Tuhan adalah ditunjukkan? Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab, itulah yang saya baca. Saya bukan manusia. Berarti biar palsu kau imani juga. Biar palsu sisipan kau imani juga. Yang kau imani tentang Trinitas itu sisipan palsu. Mau saya bukakan datanya? Mau saya bukakan atau kau cuma ini modal iman doang? Nggak ada Ngapain otakmu berpikir. dimati-matikan kalian? Matikan karena kau terlalu cerewet. Ya Kau mau lihat? Yang bagus dulu, Nggak ada gunanya. Kenapa Karin, dimatikan? bagus. Ya coba dulu, kok tenang lah dulu. Kok kayak si siapain loh? Ya, Perempuan dari ya, kanan oke. itu. Kan dia selalu bilang Tuhan. Dia saja tidak ngerti arti Tuhan. Ayo loh. Kamu Ya saja oke, tidak tahu arti sebentar Tuhan. Bunda Rama. Kamu tidak tahu arti Tuhan. Sebentar. Ya sebentar. Yang menciptakan langit dengan bumi Kejadian 1 siapa? Berfirmanlah Allah. Jadilah. Siapa Allah? Ya siapa Allah? Pencipta langit dan bumi itu saya tidak pernah melihat. Saya hanya membaca di buku di Bible, Nora. Oke, sekarang baca Pencipta langit Yohanes dan bumi. 17. Oke, Yohanes 17 nomor 3. Saya buka ya. Sebentar ya, saya buka ya. Jangan dulu kuatkan suaramu, sakit telinga saya. Makanya Sakit itu kali kalian saya- pahami apa arti Tuhan. Saya pakai headset. Iya, sebentar ya. Sebentar dulu ya. Saya lagi baik ini ya. Biasanya saya paling gila gitu. Makanya Dengarkan pahami baik-baik arti ya. Tuhan. Jangan asal nyerah saya. Paham arti Tuhan. Ada yang bikin teos lah itulah. Ngapain kau bikin Bisa teos? nggak sih Kenapa diam banyak dulu, orang Bu? teos? Bu, bisa nggak sih diam dulu? Orang mau baca Bible mulu.
Kalau ada Inilah masalah, ya lanjut. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Tuhan bukan. Tuhan sekalian Allah, saya sembahan. Dia penguasa. Dia penguasa, dia sesembahan. Iya. Saya cukup itu. Tuhan itu Nanti penguasa. Iya, sebentar. Sesembahan itu penguasa, sesembahan itu pencipta. Sebentar dulu. Aduh, saya tahu itu. Janganlah panjang kali. Ini ibu-ibu atau apa ini? Saya heran ini. Lah, sekarang Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi. Kalian berbelit-belit, makanya saya begitu. Ya, sebentar ya. Nah, di sini dikatakan Yohanes 17 nomor 3 mengenal satu-satunya Allah. Ya kan? Berarti itu adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Betul? Karena Allah itu juga Tuhan, dia juga Tuhan, dia juga Allah. Ya, Dia pencipta, betul. dia sesembahan, dia penguasa. Itu artinya. Iya. Oke. Nah, sekarang Yesus ini menurut Yohanes 17 nomor 3, Yesus Kristus ini siapa? Yesus Kristus itu kan utusannya. Nah, apakah utusan itu adalah Tuhan juga? Coba bikin dulu bahasamu sama saya. Kalau kau kirim dulu suaramu untuk kau dengarkan. Bikin dulu bahasa yang baik. Yang benar contohnya seperti ini. Ketika presiden mengutus wakil presiden, apakah wakil presiden itu adalah presiden itu juga? Karin? Ketika kau mengutus Jangan pembantumu, dimati-matikan. iya, Nora, makanya ini analoginya. Pakai Iya, akalmu, pakai akalmu. Kamu bilang presiden mengutus. Kamu bilang presiden mengutus. Yang diutus presiden, kau bilang wakilnya. Wakil dengan presiden kan berbeda kan? Berbeda tidak? Nah, sekarang Allah itu kelihatan tidak menurut Yesus? Allah itu adalah roh. Tahu kamu roh? Roh yang tidak Saya tanya. Lain ditanya, lain dijawab. Kau ya, sebenarnya siapa sih yang di sini botol? Saya atau kau? Yang nggak pakai akal ini siapa? Kamu bilang Allah itu roh, ku jawab. Diulang dulu pertanyaannya, coba. Nah, sekarang saya tanya, Allah ini bisa dilihat atau tidak? Menurut Alkitab, Allah tidak bisa dilihat. Nah, sekarang yang tidak bisa dilihat mengutus yang bisa dilihat. Apakah Ya. yang tidak bisa dilihat sama dengan yang bisa dilihat? Sekarang menurutmu kan diutusnya dari mana kan? Pertanyaannya, yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat itu sama atau beda? A sama, B beda. Jawab. Nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia pelan-pelan nih. Yang bisa dilihat Kenapa itu. dimatematika? Dengerin Saya dulu paham pertanyaan. loh, Saya saya ulang paham. pertanyaannya. Saya ulang. Yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat sama atau beda? A sama, B beda. Jawab. Kalian tuh ya, saya sendiri melawan kalian, kalian mati-matikan. Saya capek menyalakannya. Udah, turun. Udah selesai. Gak bisa nyambung, udah Rama. Gak bisa nyambung. Enggak. Sederhana pertanyaannya Bu Nora. Yang bisa dilihat itu dan yang tidak bisa dilihat itu sama atau beda? A sama, B beda. Jawabannya apa coba? Dia sebutkan ember lagi bocor. Dia sebutkan beras lagi habis. Panci lagi dilempar-lemparin. Gayung lagi pecah gitu loh. Gimana nyambungnya coba? Ini Makanya boleh udah kau ke dapur supaya kau berguna gitu loh. Jangan dari sini, nggak berguna, nggak nyambung. Itu aja tuh siapa Huta Unara itulah. Huta apa sih itu? Huta Huruf. Oh, Huta Huruf. Pak Huta Huruf ini cuman curhat aja. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lagi. Pertanyaannya Bunda Nora adalah Saya kok matematikan buat apa sih? pertanyaannya Bunda Nora adalah Dinaikkan lagi kerjaan siapa ini? Saya sendiri pertanyaannya Bunda Nora gini loh. Pertanyaannya yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat itu apakah sama? Sama ya.
Coba tunjukkan Sama persamaannya di mana. sama. Kalian membuat saya tidak bisa menjelaskan Tritunggal kan, supaya kalian nggak kalah kan? Kalian Coba memang tunjukkan kan? persamaannya antara yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Persamaannya Kalian apa? membuat saya tidak menjelaskan Tritunggal kan? Ya, jelaskan deh bagaimana harga-harga cabai di pasar. Terserah lu ngomong apa, Ki. Ngomong, Ki. Ngomong. Tadi pertanyaan si Nora aja diteruskan, pertanyaan si Nora aja. Ya, diulang. Bang lu ulang pertanyaannya katanya. Mengutus Allah mengutus Yesus Kristus. Emang siapa rupanya Kristen yang melawan Yesus Kristus utusan Tuhan? Nggak ada, utusan Elohim nggak ada. Emang dia utusan, makanya bikin bahasa yang benar ke bahasa Indonesia yang sesuai dengan Bapa di sorga mengutus firman-Nya menjadi manusia. Buat dulu bahasa yang sesuai dengan keinginan kalian, bahwasanya Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan itu menjadi manusia. Yang kalian perlu tahu itu apa firman sih sebenarnya dalam agama Kristen. Sebenarnya itu yang perlu kalian tanya, bukan berarti inilah itulah Tuhan, berapa Tuhan. Panjang kali. Kok ngomongin berapa Tuhanmu sih kalian? Udah Ya iyalah Kak. Allah di situ disebut, kalian sebut Tuhan. Bagi Yesus Allah itu adalah Tuhan, bukan Yesusnya. Menurut Yohanes 17 nomor 3, menurut Yesus Tuhan yang satu-satunya cuman Allah. Dan menurut Yesus bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Jadi utusan dengan pengutus itu berbeda. Lebih tinggi pengutus, utusan itu lebih rendah, itu rendah. Hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Bapa lebih besar daripada aku. Itu kan kata Yesus. Iya, memangnya kami kapan mengatakan Yesus Kristus itu Bapa? Siapa Kristus mengatakan Yesus Kristus Bapa? Yesus Kristus kan firman Bapa. Coba saya jalan. Coba. Oke, saya tanya. Firman balik itu lagi, apa? Nora. Kamu Ya, firman kamu itu tidak apa? lulus, Nora. Ya, saya Pelajaran. tanya. Ya. Kamu tidak lulus. Ya. Tunggu, Nora. Sekolah minggu kamu tidak lulus. Lulus si Musa. Ya. Si Musa. Ya, Si Musa ya, itu ya. tunggu, Nora. Si Musa itu kenapa menyebutkan api Tuhan? Memangnya api itu Tuhan, Nora? Waktu sekolah minggu kan, Musa mengatakan, ya Tuhan, katanya sama. Saya tanya, firman itu apa? Menurut Yohanes 1 nomor 1 itu firman itu apa? Ya kok dimati-matikan sih? Jangan ke sana dulu. Firman itu tertulis di Alkitab. Nora, kamu harus tahu dua macam. Nggak bisa. Ya, firman itu, ya. Firman itu apa? Di Alkitab tertulis dua firman. Satu huruf F kecil, satu huruf besar. Huruf F yang kecil itu adalah perkataan bahasa. Firman itu apa? Ya ampun, dimati-matikan lah aku ini. Firman itu ada dua, Nora, di Alkitab, Nora. Kenapa dimati-matikan? Firman yang keluar yang di Alkitab itu yang diucapkan itu adalah rema, Nora, rema. Firman yang logos, Yesus adalah logos. Beda dengan yang diucapkan itu, Nora. Yang diucapkan itu Arema Malang. Kok ada grup bola Arema Malang? itu aslinya. Kalau di bahasa aslinya Artinya rema. bahasa, baca, kamu belum tahu ya. Baca bahasa aslinya. Kenapa dimati-matikan sih? Arti rema apa? Arti rema. Rema itu di dalam Alkitab, rema itu perkataan, diterjemahkanlah itu di Alkitab firman kecil, huruf kecil. Kalau Yesus itu adalah hologos, beda hologos, beda dengan rema. Apa bedanya? Apa bedanya? Hologos itu adalah Yesus Kristus adalah hikmat Tuhan itu sendiri. Sementara rema itu adalah perkataan yang keluar dari hikmat. Contohnya nih, otak saya ini kan di dalam kepala saya ini kan otak. Hasil dari otak saya. Biarin aja dia ungkapkan perasaan otaknya, nggak apa-apa. Kenapa kalian mati-matikan? Kalian bertanya apa itu firman? Memang iya. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute. Jangan ada yang mute. Ya. Firman yang adalah Yesus Kristus itu adalah hologos. Firman yang adalah perkataan itu adalah rema. Itu bahasa dari penulisan dari Yunani, dari Yunani itu, dari Arab, dari Ibrani itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan susah diterjemahkan rema itu, dibikin
apa rema itu firman ditulisnya di dalam Alkitab. Makanya kalau kita membaca Alkitab, kenapa ada huruf F besar? Oh gitu. Jadi ada hologos, ada remata itu ya, betul ya? Nah, udahlah kalian tuh di mati-matikan lah. Jangan di mute, enggak. Saya mau ngajarin si Nora dulu. Nora waktu Musa mengatakan, ya Tuhan sama api itu, apakah Enggak, api itu Tuhan, firman Nora? tadi belum selesai. Firman tadi loh. Kenapa Nora Tuhan bisa menjadi api sementara menjadi manusia tidak boleh? Kenapa itu Nora? Kenapa Tuhan bisa menjadi awan? Awan, ya Tuhan kata si Musa sama awan-awan. Tadi lo belum selesai rema tadi lo sama hologos tadi lo belum selesai. Apalagi itu? Loh, katanya firman itu perkataan. Rema. Iya. Rema. Itu kan Yesus itu firman itu kan remata, yang satunya kan enarki and hologos, kayak hologos Iya. and prostanteon, kayak theos and hologos kan gitu. Iya. Nah, kalau di Yohanes 17 nomor 8 itu remata. Apa? Coba bahasa Indonesianya apa? Katanya bahasa asli kok ke bahasa Indonesia. Iya, saya menjelaskan kenapa ada 2 F gitu loh di Alkitab loh. Bukan Coba 2. jelaskan, baca dulu Yohanes itu, baca dulu. Oh, berarti kalau logos itu perkataan. Hologos itu ada firman, itu firman yang adalah Yesus Kristus sendiri. Yohanes 17:14 di situ tertulis hologos juga, ton logon. Gimana tuh? Hologos itu. Bahasa Indonesianya coba. Firman juga. Ya udah ya firman ya Yesus lah firmannya. Oh, berarti Yesus. Ya iya. Oh, udah baca belum Yohanes 17:14? Makanya saya bilang bacalah dulu. Saya nggak mau menjelaskan kalau nggak dibaca. Aku tidak terlalu ini loh. Saya cuman menjawab receh-recehan remah-remahannya aja tadi si Nora bilang. Iya, Yohanes 17:14 sudah baca belum? Saya mau belum, nanti aja lah itu dulu, nanti saya baca. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Di situ tertulis aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ego didoka autoiston logon. Nah, tuh di situ ada tertulis hologos. Gimana itu? Ya karena dari Tuhan kan hologos lah. Berarti Karena Yesus. firman di surga. Iya sama, sama. Yesus kan berbicara, firman itu berbicara. Berarti- Apa salahnya itu? Gak salah itu. Yesus yang ngomong. Yesus ngomong gini, aku telah memberikan aku kepada mereka gitu. Loh, Yesusnya kan bukan lagi yang dulu di zaman di dalam otak Tuhan itu, bukan lagi itu Yesus. Ceritanya maksudnya Yesus itu Kenapa kan. di sini firmannya huruf kecil? Kenapa nggak huruf besar? Ayo. Firman itu kan yang diucap. Ya kenapa huruf kecil? Kok nggak Firman huruf besar? Tuhan itu kan orang-orang penulis kan bilang gini, firman Tuhan. Ya nggak mungkin dia mengatakan hologos lagi. Firman Loh, kalau Tuhan hologos itu kan Yesus harusnya. iya, orangnya. Yesus. Kenapa di sini kok F-nya kecil? Ya iya, karena udah perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Tuhan siapa? Sudah keluar, ya Bapa di sorga. Oh, berarti bukan perkataan Yesus. Bukan. Nah, ini yang ngomong siapa? Ya Yesus menyampaikan. Yesus menerima firman. Iya Pak, kenapa rupanya? Berarti Yesus menerima Yesus. Loh, kamu nggak ngerti ya firman itu? Yesus itu hologos dikatakan bagaimana? Yesus itu Ayo, sebelum bingung dia. Nggak bingung, kamu yang Ya, bingung. berarti Yesus sama. Yesus Berarti sudah sama. menjadi manusia. Yesus sudah menjadi manusia. Yesus Hologos menerima firman nggak? Yesus menerima firman nggak? Ya ampun Tuhan. Yesus menerima firman nggak? Ya di bumi dia tidak menerima lagi. Menerima. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala Coba. firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka Kapan? dan mereka telah Kapan? menerimanya. Kapan? Tertulis di mana dia disampaikan? Ada nggak? Yo, Dia disampaikan. ada. Dia disampaikan saat dia mengutus lah disampaikan semuanya. Loh, Saat ada. mengutus. Yohanes 17 Kapan? makanya nggak pernah baca Bible Kapan? sih. Iya. Kapan Loh lah, Bapak di sorga? iya betul, nggak pernah baca Bible, iya katanya. Kapan? Ayo, kapan Bapak di
di surga memberikan kepada Yesus, tertulis di mana? Tertulis di mana? Yohanes 17:8 nih Iya. aku kasih ya. Apa Aku tadi? kasih ini Ayo. ayatnya nih. Ayo, Aku apa? kasih ini, aku kasih kok kapan nih aku kasih nih. Aku kasih. Nah ya, di sini tertulis. Sebab segala firman Iya, aku udah paham ini loh, Mas. Iya, maksud saya kapan ini yang diberikan? engkau sampaikan Gimana kepadaku buktinya? telah kusampaikan kepada mereka Kapan? dan Kapan? mereka Kapan? telah menerimanya. Ayatnya Mereka di mana? tahu Di mana? benar-benar Kapan? bahwa Waktunya? aku datang daripadamu dan mereka kapan? percaya bahwa engkaulah telah yang Kapan? mengutus aku. Iya. Yohanes 17:8 Udah, ini. Mas, saya paham kapan. Coba cari ayatnya kapan dikasih apa saat dia disalib. Enggak, saya enggak tanya apa itu. saat Saya dia- tanya firman ini loh. Saya tanya firman ini apa? Ya diberikanlah sama pada dia saat dia datang diutus ke bumi ditaruh Enggak, di dalam saya tanya dirinya. firman ini siapa? Firman ini siapa? Yesus. Firman ini. Ya bukan segala firman yang Yesus. kau berikan kepadaku. Loh. Yesus itu hologos. Loh, lah iya. Saat Yesus itu ada di dalam pikiran Tuhan itu. Itulah Yesus hologos. Lah ini firman ini apa? Siapa? Mana? Firman ini. Itu kan pakai Ini. huruf F kecil. Berarti perkataan Oh, kalau Tuhan F sudah kecil menjadi bukan firman. Yesus. Kalau F Loh, kecil ya bukan ampun, Yesus. Tuhan, gimana sih kalian? Pantasan kalian nggak ngerti-ngerti Oke. sampai sekarang. Yesus Kenapa itu di sini? hologos. Kenapa di Yohanes 17? Kenapa di Yohanes 17 yang notabene di sini tertulis hologos ternyata pakai F kecil juga nih ya, hologos ya. Nih. Aku kasih coba. tahu nih. Nih. Ah, ini hologos. Apa? Kenapa Apa di sini bahasa Indonesianya? hologos di Apa sini? bahasa Indonesianya? Apa Aku bahasa telah Indonesianya? memberikan firman-Mu. Ah, ini F-nya kenapa kecil juga? Ayo kalau logos. Ayo. Kenapa? Ya, Ayo. firman-Mu. Oh, masalah Ini? hologos. Hologos nggak dibikin, hologos nggak? Katanya katanya kalau logos F-nya gede, kalau Mana kecil ho-nya? Mana ho-nya? remata. Mana ho-nya? Hah? Hologosnya mana? Mana Ini. ho-nya? Mana ho? Oke, mana Ho-nya ho-nya? mana Nih, ho? aku kasih. Ini loh ho ini loh. Hologos. Bisa nggak baca? Nih, aku baca ya. Ego dedoka autois hologos nih. Nah. Ayo. Mencret. Oh iya, itu nanti bisa saya pelajari kalau masalah itu nanti. Iya. Lanjut Bunda. Habis. Udah Ya, lanjut. yang saya jelaskan kan masalah Yesus hologos dan Udah, bisa saya pelajari katanya. Udah, silakan Bunda. Yesus Bunda Nora. disebut hologos, kalian mengerti kan? Belum tahu kan? Makanya biar berbeda. Saya mau mempelajari dulu kenapa nggak baca lagi. Ya sekarang jawab dulu apa bahasa Arab dari Tuhan di dalam Al-Quran. Coba jawab dulu. Ya Jawab udah dulu. dijawab tadi Rap, udah dijawab tadi. Nah, apa artinya tuh Rob? Ya Tuhan kalau bahasa banyak. Indonesia. Jadi Banyak. Rob itu banyak kan? artinya. Banyak artinya kan? Banyak. Nah, saya juga mau menjelaskan Tuhan di dalam Oh, nggak perlu dijelaskan. Tuhan kepada Nggak Yesus perlu. juga seperti itu. Tuhan Nggak kepada perlu, Yesus nggak juga perlu seperti dijelaskan. itu. Kami lebih Tuhan. paham daripada Anda, bukan Anda yang lebih paham daripada kami. Ini biar tahu ini siapa Ya ini. katanya mau belajar. Apa? Belajar dulu lah kau. Selesaikan kan itu karena dulu. Bahasa Ibrani tadi saya nggak yakin, nanti saya pelajari dulu. Kok Ibrani? Di mana ada Ibrani? Bahasa Yunani lah, tak apalah. Saya pahamnya bahasa Indonesia. Gak usah nanya terlalu tinggi. Iya. Makanya kalau nggak paham bahasa Yunani, nggak usah sosokan hologos, remata. Begitu ditanya, lah ini kenapa hologos? Ya, saya tadi mau menjawab. Saya tadi mau menjawab yang Ardiansa, katanya kalian bacakan itu. kakiku sakit. Kenapa saya Kaki jawab sakit itu? kaki. Kenapa saya jawab itu? Kalian tadi membuka ayat yang bisa saya jawab ke sana. Karena tadi Sinora membaca ayatnya sebelah, saya harus menjawab ke sana. Nah, kalian tadi membuka ayat yang di situ di atas, saya harus menjawab ke sana. Sekarang saya mau nanya balik dulu ke agama samawi. Sebentar. Saya mau nanya- Karin, sebentar. Ngomong tuh pelan-pelan lah, satu-satu lah dulu kita biar enak gitu dengar. Saya bisa kok pelan-pelan ngomong, ya, cuma kalian sebentar. suka Iya, membeli- sebentar dulu. Bercepat. Iya, saya ngomong dulu. Jadi kalau kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah, tuh bagaimana? Dibaca dulu semuanya, apanya, perikopnya. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, ketika iblis menyuruh, rubahlah batu ini menjadi roti. Kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja,
melainkan tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Tuh, Ya macam udah mana itu? makanya, ya maksudnya biar kamu nggak serakah Nora, kamu dan saya supaya tidak serakah. Kan firman itu apa? Yang keluar dari mulut Allah itu apa? Itu apa? Apa katanya? Baca lagi. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang firman apa itu? Ya Dari banyak mulut lah, Tuhan. banyak lah Nora, banyak itu. Bacalah Alkitab itu. Yang cocok dengan kamu ambil. Banyak lah Nora, yang cocok buat kamu ambil, nggak cocok nggak, jangan ambil. Bacalah Alkitab itu. Bukan, masalahnya kan kau bilang bahwa firman itu adalah Yesus. Nah, Yesus mengatakan manusia itu bukan, hidup. bukan Nora, firman itu adalah Yesus. Yesus adalah firman. Jangan kau balik. Berbeda itu maknanya Nora. Ya, Ibu Krin, kita iklan dulu ya, biar emosi Ibu tidak hilang. Entar Minum dulu ini. Nora, aku sebenarnya bukan kesini Nora. Entar dulu mau apa kalian? Saya mau gara-gara kamu bilang tadi agama samawi, makanya saya naik Nora. Aris Ende kau Kristen atau Muslim Aris Ende? Bang, Hah? Muslim. Muslim dibawa. Yang Kristen naik. Lanjut. Ada si Tampo, dia minta Nora, naik tadi. Nora tunggu dulu Nora. Kenapa tadi saya Ya. naik? Gara-gara kamu bilang Islam dan Yahudi adalah agama Tadi samawi. katanya mau pergi belajar dulu masih ngaji. Saya terima itu. Tunggu selesai dulu Nora. Saya terima itu kalau Islam dan Yahudi agama samawi itu bukan urusan saya. Saya hanya bertanya, kalaupun sama-sama agama samawi, apakah di mana bersamaannya? Apakah Tuhannya sama Nora? Itu aja pertanyaan saya sebenarnya Nora. Tapi kemana-mana ini Nora. Sebenarnya Buktinya Yahudi itu kalau apakah lagi Tuhannya nonton oknum yang itu, sama Nora? Menurut kamu Nora? buktinya Yahudi yang menyamakan. Yahudi kalau mau pilih dia masuk ke masjid, gigi masuk gereja dia. Itu jawabannya. Saya kemana-mana ini Nora. Sebenarnya itu yang mau saya tanyakan. Udah Memang dijawab sama-sama itu, udah dijawab. Udah dijawab. Buktinya itu terjemahan bahasa Indonesia Saya lalu mau pakai kata tanya, Allah semua. menurut pendapat si Nora, apakah Tuhannya oknumnya sama? Udah mau maghrib juga. Kau pergi belajar lah. Tadi kau katanya pergi belajar. Masih ngoceh sih. Bang Hendi, aku mau kejar Bang Hendi. Bang Hendi, yang lain tolong dimatikan dulu sebentar untuk ininya. Ya, Bang Hendi, tadi Kamu siapa dulu nih? Kristen apa Oten? Oh, aku Kristen. Udah tahu si Nora dengan aku. Terus mau ngapain? Ya, jadi tadi sudah dibacakan itu sikari itu, ya kan, tentang pernyataannya tadi Yesus pernah bernyanyi. Jadi kau tadi bilang kan kalau ada ayat itu aku akan murtad. Kau bilang sekarang Pernah saya bilang murtad. Siapa yang bilang murtad? Tapi muncungmu tadi menyatakan itu. Bukan kentut, bukan moncong tadi itu. Pantat saya yang kentut, dia yang terima, saya dia yang ngambil kentut saya gitu. Pantaslah kayak gitu. Karena ternyata muncungmu itu sudah jadi pantas. Ya kan nih, buktikan Ya, itu kan selamat tulisan sore, hitam. Nora. Diam dulu kau, diam dulu. Itu kan tulisan Orang hitam. kepul ngatur-ngatur orang. Gitu loh. Ternyata kan di dalam Bible itu tulisan merah pernyataan Yesus. Tulisan hitam bukan pernyataan Yesus. Itu diceritakan oleh orang lain. Dan kalau memang membuktikan kalau Yesus pernah menyanyi dan menari, lagu apa yang dia bawakan? Dangdut kah, rock, pop gitu loh. Liriknya seperti apa? Buktikan dulu dong itu. Saya nggak pernah bilang murtad. Kau bilang moncong. Kau bilang tadi moncong, bukan moncong saya tadi yang ngomong. Saya lagi kentut. Kebetulan dia dengerin. Lo enak kan? Ada lagunya. Ada Yesus nyanyi itu lagunya. Bukalah kalau nggak salah itu lagunya zombie. Ada kayak gitu. Bukalah. Ada itu. Ada juga pembelanya tadi ini. Lu ajarin dia lah. Tadi dia mau belajar. Kau ajarin lah dia itu tadi perempuan ya. Di sana datanya itu tulisan hitam. Sesudah Yesus bernyanyi katanya. Itu kan diceritakan oleh orang lain kan gitu ya. Tulisan merah Yesus nggak pernah mengklaim dirinya pernah bernyanyi. Pertama dia ngeles dulu katanya Mazmur. Mazmur kan nyanyian Daud.
Saya belum pernah mendengarkan lirik lagunya Yesus itu seperti apa sih. Kalau dia pernah bernyanyi kan gitu, harus dibuktikan. Dia bilang lagi Yesus bernyanyi sambil menari. Ya di mana dia melakukan itu dan lagu apa, liriknya apa kan gitu. Dibuktikan dong kayak gitu. Ada lagunya, buka di YouTube dulu, zombie. Apa? Dengar suaranya itu kan sampai panas mukaku loh. Astagfirullahaladzim, itu gimana? Bang Andi sempat itu jadi binimu, gimana itu Bang? Saya pergi merantau dulu 60 tahun baru balik. Di rumah mending pergi ke Ancol jalan-jalan atau ke puncak atau ke rumah Hobbit menikmati pemandangan daripada di rumah. Neraka di rumah kalau punya bini kayak gitu. Atau Abang kembali itu saya penasaran loh. Ya kita ngomong satu, buset, dia ngomong satu ini, satu dokumen, ngerocos saja. Tadi waktu itu kenapa diturunin? Gue pengen tes ilmunya seperti apa. Naikin lagi tadi itu. Katanya mau ngomong sama gue. Jangan diturunin dulu kalau belum selesai. Kita lihat dulu kualitas seperti apa. Pemburu dolar itu Kristen. Aku nggak mau ngomong kok sama Handi Selebes, enggak sama si Nora yang mau ngomong aku. Ya, saya mau ngomong, saya nggak persilakan bunda orang ngomong, saya yang mau ngomong kok. Gimana lu mau ngatur-ngatur di sini? Ya nggak boleh gitu juga Pak. Namanya Ya nggak bisa saya yang ngatur di sini. Lu harus ngomong sama gua. Kenapa lu? Kalau nggak mau ya turun. Saya mau sanggah omongan si Nora, makanya saya. Saya nggak mau persilakan, saya moderator, saya yang punya room. Kenapa? Ya udah, saya hanya mengejar pernyataan Nora. Katanya tadi kamu mau belajar. Udah belajar belum? Udah belajar belum? Logo sama Rema. Udah belajar? Saya naik ke sini bukan bertanya. Tadi katanya mau belajar logo Rema. Udah belajar belum? Saya naik ke. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang di mana perdebatan itu berlangsung dengan kocak. Ya, endingnya karena itu sebenarnya panjang kaum muslimin ya. Hanya saja memang saya tidak merekam dari awal gitu ya. Karena ada pas kebetulan juga ada tamu, jadi tidak saya rekam, cuman saya tonton. Jadi ya itulah, kadang-kadang kita ini ada sifat lupa gitu ya, jadi tak dapat panjang. Dan perdebatan itu memang lucu ya, kalau dikata dari apa namanya, argumentasinya ya ke hulu ke hilir, narasinya nggak ke hulu ke hilir, tapi ya untuk bahan lelucon saja. Karena memang orang-orang Kristen ini ketika berdebat pasti hampir semuanya lucu-lucu. Jangankan menjawab pertanyaan, bertanya saja mereka bingung. Itulah orang-orang Kristen. Berdasarkan apa yang kalau mereka tuh bertanya tentang Islam misalnya, itu disamakan dengan apa yang difikirkan di dalam keimanannya. Jadi selalu tidak masuk akal. Bertanya saja tidak masuk akal, apalagi menjawab gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang mungkin dapat saya sampaikan, dan saya Ridwan Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi